walaupun sekarang pandemi, ya pemerintah itu mau nggak mau itu harus bisa mengirimkan calon pekerjanya. Kenapa? Karena di Indonesia ini untuk cari kerja pun susah. Nah, mereka yang ingin kerja ke luar negeri ini seharusnya diberi jalur khusus agar mereka bisa berangkat ke negara yang ingin mereka kerja di sana. Di video kali ini aku mau cerita sekaligus curhat dan plus akan menyampaikan sedikit cerita. Mungkin cerita ini akan mewakili semua istilahnya semua calon devisa negara atau calon pekerja migran Indonesia. Sekarang itu namanya calon pekerja migran Indonesia, yang kalau dulu itu TKI tapi sekarang diganti sama kementerian ya. Nah, di video kali ini aku sedikit mau mengutarakan isi hatiku lantaran mau berangkat kerja ke Jepang, sudah mendapatkan CO, sudah mendapatkan perusahaan, tinggal berangkat tapi tertunda dikarenakan COVID-19 ini. Nah, di sini aku akan cerita kisahku aja dulu ya. Aku itu jangan pulangnya dulu, berangkatnya aja. Aku itu berangkat ikutan program magang ke Jepang, yaitu jalur IM Jepang tahun 2016. Nah, alhamdulillah aku lancar di situ. Terus aku pulang tuh di tahun 2019. Tepatnya bulan Agustus. Nah, pas masih di Jepang sebelum aku pulang itu aku sudah searching soal visa yang akan aku ambil, yaitu visa Tokute Gino. Nah, di situ aku searching banyak sekali soal bagaimana sih cara mendapatkannya, apa sih persyaratannya, dan gimana regulasi atau prosedurnya. Nah, sebelum pulang ke Indonesia, aku itu sudah mempunyai planning kalau aku mau balik lagi ke Jepang dan ikutan visa yang baru itu, yaitu visa Tokute Gino. Nah, kebetulan visa Tokute Gino itu juga lahir di tahun 2019 dan sama kayak kepulanganku di tahun 2019. Nah, setelah pulang itu aku itu mendapatkan informasi kalau persyaratannya seperti ini, dan setelah pulang itu aku tepatnya di tahun 2021 bulan Januari itu aku memenuhi persyaratan untuk ikutan Tokute Gino. Nah, karena aku itu dulu pas di Jepang itu nggak pernah ikutan JLPT, aku harus ikutan yang namanya JFT Basic. Nah, setelah mendapatkan JFT Basic, aku ikutan tes skill. Nah, tes skillnya aku ikutan yang pengolahan makanan. Nah, setelah mendapatkan persyaratan itu, aku itu istilahnya mencari TSK, yaitu perusahaan di Jepang itu. Aku menyerbang ke sana kemari, mencari lowongan. Istilahnya kalau nelayan itu menyebar jala ke sana kemari untuk mendapatkan perusahaan. Nah, alhamdulillahnya aku dapat nyantol di salah satu TSK dan mendapatkan job pengolahan makanan tersebut, lulus wawancara bla bla bla, dan sampai sekarang di tahun 2021 di tahun baru kemarin bulan Januari itu CO ku terbit atau CO ku diberikan ke Indonesia. Nah, CO itu adalah Certificate of Eligibility, istilahnya itu surat izin tinggal. Itu adalah surat yang banyak sekali diimpikan bagi mereka yang ingin kerja ke luar negeri. Nah, sampai di situ di tahun 2021 itu sebetulnya aku tuh bulan 2 itu harusnya berangkat ke Jepang. Tapi lantaran karena adanya pandemi ini aku tuh tertunda. Dan sampai sekarang di tahun 2021, sekarang itu sudah bulan Juli ya. Dan otomatis
dari 2019 sampai tahun 2021 ini aku sudah 2 tahun nunggu ya. Nah, selama 2 tahun itu ya ongkos sana sini keluar banyak uangnya. Terus ya, soal gajiku yang 3 tahun ya sudah hampir menipis, sudah mau habis lantaran nunggu. Nah, mungkin bukan hanya aku yang merasakan kejadian ini, mungkin banyak sekali teman-teman itu yang bahkan belum mendapatkan perusahaan, belum mendapatkan CEO. Mungkin banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu mungkin ya. Nah, di sini aku mewakili mereka itu mengutarakan cerita. Kan tadi adalah cerita versiku ya. Mau kerja ke Jepang terkendala karena Covid ini. Nah, di sini aku akan menyampaikan sedikit pendapat untuk mewakili mereka calon pekerja migran yang Indonesia. Nah, di sini aku mau nyampein ke pemerintah untuk membuat regulasi atau jalur khusus untuk CPMI kerja ke luar negeri. Ya, jalur khusus ya. Walaupun sekarang pandemi, ya pemerintah itu mau nggak mau itu harus bisa mengirimkan calon pekerjanya. Kenapa? Karena di Indonesia ini untuk cari kerja pun susah. Nah, mereka yang ingin kerja ke luar negeri ini seharusnya diberi jalur khusus agar mereka bisa berangkat ke negara yang ingin mereka kerja di sana. Ya, semisal di Jepang ya otomatis pemerintah itu melalui imigrasi, konsultan jenderal di sana, kedubes di sana itu harus saling berkomunikasi, terus menyampaikan ke negara tersebut bahwa ini calon pekerjanya mau ke sana. Nah, kan walaupun sekarang pandemi masih bisa berangkat harusnya, karena kalau negatif COVID itu seharusnya bisa ke sana. Jadi pemerintah itu harus membuat istilahnya jalur khusus lah. Bagaimanapun caranya, mereka harus bisa memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia. Nah, di sini aku sampaikan ke pemerintah supaya bisa membuat jalur khusus, karena calon pekerja migran ini itu mereka adalah calon pahlawan devisa negara. Kenapa? Karena mereka itu bekerja di luar negeri dan mengirimkan uang ke Indonesia. Harusnya mereka mendapatkan perhatian yang khusus. Ya, seperti itu ya. Ya, semoga video ini didengarkan oleh salah satu pemerintah atau salah satu instansi dan mereka bisa terinspirasi untuk membuat jalur khusus bagi mereka yang ingin kerja ke luar negeri. Karena mereka itu yang ingin bekerja ke luar negeri, otomatis mereka mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja ke negara tersebut. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Thank you yang udah nonton curhatanku kali ini. Ya, walaupun videonya muter-muter karena video ini nggak terkonsep, istilahnya aku ngobrol, ngomong, dan mengutarakan isi hatiku soal keadaan ini. Ya, mudah-mudahan cepat bisa berangkat kerja ke luar negeri untuk mereka yang ingin kerja ke luar negeri. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mite korete are kategori masta. Jamata. See you in the next video.